Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada hari ini saya bagikan bagaimana kita menggunakan aplikasi pkb.siagapendis.com yang mana digunakan untuk kegiatan pelatih provinsi dan pelatih daerah untuk melakukan kegiatan PPKB. Langsung aja Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini ketika kita mengikuti aplikasi ini, kita masuk pada login. Setelah masuk pada login, silakan Bapak Ibu masukkan nomor akun Bapak Ibu dan masukkan passwordnya. Setelah selesai Bapak Ibu, pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu merubah profil Bapak Ibu, merubah profil, yang mana profil ini kita masukkan yaitu foto kita, foto, kita masukkan foto, kemudian nomor akun yang sudah ada, kemudian ubah nama Bapak Ibu, kemudian masukkan email, kemudian masukkan nomor telepon, kemudian kita save. Setelah berhasil, Bapak Ibu, di sini saya perkenalkan beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi pkb.siagapendis.com sebagai pelatih, yang mana Bapak Ibu ada beberapa item yang harus dikuasai. Yang pertama adalah dashboard, kemudian ada kelas, kemudian ada modul, ada chat, ada klaim aktivitas, dan ada helpdesk. Pada kelas ini Bapak Ibu bisa melihat kelas, yaitu nama kelas Bapak Ibu, kemudian ada kompetensi. Kompetensi ini Bapak Ibu nanti menyesuaikan sesuai dengan kompetensi yang ada, yang diikuti oleh Bapak Ibu. Jenjangnya juga sama, modulnya ini mengikuti nama kelas ataupun jenjang SD, SMP, SMA, ini semua kelas, dan tanggal mulai kegiatan, tanggal selesai, kemudian peserta. Dan jumlah peserta Bapak Ibu bisa melakukan klik di sini dengan melihat peserta siapa saja yang mengikuti. Kita kembali lagi. Setelah itu Bapak Ibu pada status di sini, status ini Bapak Ibu bisa melihat ini bisa status on, bisa status off. Bila mana kegiatan belum dimulai, maka statusnya adalah off. Sedangkan kegiatan sudah dimulai, Bapak Ibu silahkan klik on. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu pada kegiatan modul, Bapak Ibu di sini ada tampilan modul, yaitu lihat modul. Pada tampilan pada lihat modul ini ada beberapa hal, yakni Bapak Ibu nanti akan ada yang namanya kontrak belajar, kemudian ada tugas, ada diskusi pelatih, ada diskusi vikon, dan tugas remedial. Yang pertama Bapak Ibu yang lakukan adalah mengisi pada kontrak belajar. Pada kontrak belajar ini nanti Bapak Ibu bisa melihat ataupun bisa mengubah kontrak belajar yang akan dilakukan ketika kita melakukan pelatihan. Misalkan pelatihannya ya diantaranya kuatkan niat, kemudian tepat waktu, hadir, memakai pakaian yang tepat, kegiatan sholat, dan lain sebagainya. Kemudian pada kolom file Bapak Ibu bisa menyampaikan
jadwal. Ditelusuri, kemudian kita bagikan jadwal yang berbentuk PDF yang filenya tidak boleh lebih dari 500 KB. Setelah itu ketika kita sudah mengirim, maka kita bisa melihat jadwal yang kita gunakan untuk apa saja. Bapak Ibu, itu beberapa kontrak yang mungkin bisa kita ubah. Kemudian setelah Bapak Ibu mengupdate atau menambah kontrak, Bapak Ibu silahkan klik tugas. Tugas di sini Bapak Ibu bisa mengelola dari kegiatan pengelolaan tugas, silahkan diklik kelola. Setelah diklik kelola, Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa fitur. Yang pertama adalah tambah tugas. Tambah tugas ini Bapak Ibu nanti bisa menambahkan beberapa tugas yang perlu Bapak Ibu tambahkan. Ini misalkan saya tambahkan tugas. Nah, pilih tema tugasnya kita apa, misalkan pedagogik 3. Misalkan itu materi pedagogik 3 itu karakteristik peserta didik misalkan. Kemudian kita analisis SKL capaian pembelajaran kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Ini juga bisa. Kemudian kita tinggal pilih aja Bapak Ibu. Kita tinggal pilih aja yang ada di sini itu kira-kira apa. Dan di sini saya milih tugas ya ini aja, analisis SKL capaian pembelajaran. Kemudian silakan Bapak Ibu di sini nanti diberikan tambahan kira-kira tugasnya apa. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu membuka file LK berikut, file tugas dengan lihat materi, kemudian kerjakan LK dan upload pada LMS. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa menampilkan bahan tugas, misalkan bahan tugas itu bisa materi dan ini tidak boleh lebih dari 1 MB, dan setelah materi dikirimkan bisa dilakukan dengan klik simpan. Setelah selesai Bapak Ibu silakan pada diskusi pelatih ini Bapak Ibu klik untuk memberikan tugas diskusi pelatih dengan peserta. Kita kelola. Kemudian di situ kita tambahkan diskusinya, kita tambahkan. Dan pada kolom diskusi ini nanti kita bisa memasukkan link untuk kegiatan meeting ataupun kegiatan Zoom. Dan kali ini mungkin kita akan menggunakan misalkan diskusi pelatih, misalkan apa yang Anda tentang korelasi TP kemudian dengan TP. Kemudian silakan apa yang Anda ketahui tentang CP. Anda ketahui tentang CP. Kemudian apa korelasinya antara CP dan TP serta APP. Jelaskan. Setiap peserta
berikan jawaban dan saling memberikan penguatan atau masukan pada kolom balas. Dan di sini Bapak Ibu bisa menampilkan kegiatan ini, misalkan Bapak Ibu di tambah file dan lain sebagainya. Ini adalah kalau kita mau Vicon, ya kita tampilkan karena ini diskusi pelatih, maka tidak perlu Vicon. Dan di sini nanti kita bisa menambahkan Vicon. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan oh ya Bapak Ibu jangan lupa ini Bapak Ibu mengisi waktu kegiatan. Ya, ini waktu kegiatan bisa kita mulai misalkan tanggal 26 ya, sampai tanggal 29 misalkan. Ya, kemudian tadi kemudian apa yang kamu ketahui tentang CP? Apa korelasinya antara CP, TP, dan ATP? Jelaskan dan jangan lupa untuk saling memberikan komentar untuk diskusi pada setiap peserta. Ini adalah cara kita untuk mengisi tugas kita diskusi pelatih. Di sini Bapak Ibu bisa menampilkan file, kemudian di sini untuk Vicon ini saya kosongkan karena ini adalah diskusi pelatih. Kita simpan. Setelah kita simpan Bapak Ibu, kita masuk pada diskusi Vicon. Pada diskusi Vicon ini Bapak Ibu bisa menambahkan tambah materi LMS ya. Tambah materi LMS ya. Ini kita pilih materinya apa, misalkan materi SKL ataupun analisa CP. Kemudian kelas pedagogik berapa dan pilih modul. Kemudian tanggalnya berapa, jam mulainya berapa, jam selesainya berapa, kita pakai provider yang mana. Nah, di dalam aplikasi yang pada pkb.siagapendis.com ini sudah terintegrasi dengan Jitsi Meet, yang mana ini akan memudahkan dari kita untuk melakukan login dibandingkan dengan yang lain dan tidak terbatas waktu. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi yang lain, misalkan Zoom Meet ataupun Google Meet. Maka ini saya pakai Jitsi Meet saja, saya simpan. Ya, ketika selesai saya simpan, Bapak Ibu, ini maka nanti kita bisa melihat tugas-tugas mana dari peserta yang sudah melakukan mengirim data ataupun tugas apa saja. Ini kita bisa mengecek. Misalkan kita cek kan input nilai ya. Nah, di sini kita akan memberikan akan ada tampilan dari peserta kita tuh siapa saja, tanggal dia join kapan, nilainya berapa. Ini pada diskusi Vicon. Okay. Tuh, kemudian tugas remedial. Tugas remedial ini Bapak Ibu bisa menambahkan tugas remedial apabila dari peserta dalam melaksanakan ataupun mengerjakan tugas ini terlambat. Ini maka bisa jadi Bapak Ibu memberikan tugas remedial dengan cara kita klik tambah tugas remedial.
kemudian kita pilih tugas remedial modulnya, kemudian kelasnya kelas berapa kita berikan, kemudian silakan Bapak Ibu mengerjakan kembali modul tentang analisa CP. Ini misalkan kita buat isian modulnya, misalkan kita buat, oh ya ini kita jangan lupa, ini kita pilih kelasnya, ini tugas remedial, kemudian silakan Bapak Ibu mengerjakan kembali tugas tentang modul tentang materi tentang analisa CP. Kita bertugas, ya selesai. Ya, bila mana sudah ada maka kita tidak bisa, kita meyakin yang lain. Bapak Ibu, ini ada aksi penilaian. Ada aksi penilaian, maka nanti Bapak Ibu bisa melihat nama peserta nanti siapa saja, kontennya bagaimana, status map. Kalau nanti kita akan ada perbaikan, silahkan diperbaiki. Ini ada tanda edit, kemudian juga ada tanda remedial tadi, Kemudian untuk tanda silang ini adalah tanda ketika kita akan melakukan penghapusan data tentang tugas-tugas yang ada. Kemudian materi tambahan ini dimanfaatkan untuk tim pelatih, bukan untuk peserta. Jadi yang merah ini tidak dilihat oleh peserta. Kita bisa menambahkan tugas tambahan ini dengan memberikan materi-materi tambahan yang ada. Mungkin bisa menambahkan materi tentang PPT dan lain sebagainya, monggo PDF ataupun yang lainnya. Tapi di sini besarannya dibatasi, kita tidak boleh lebih banyak dari itu. Sama file, kemudian nama modulnya apa, judulnya apa, dan sebagainya, tugasnya apa, sama saja. Kemudian preview test kita bisa melihat, yaitu lihat diskusi bagaimana dari peserta itu sudah bisa mengerjakan tes-tes yang apa saja, nilainya berapa dan sebagainya. Kita bisa melihat soal dan lain sebagainya. Ini untuk tim pelatih. Bapak Ibu, setelah kita melihat dari beberapa tugas yang ada selain modul, maka kita bisa melihat chatting. Chatting ini kita gunakan untuk melakukan diskusi antar pelatih secara personal. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pelatih siapa saja namanya, nanti kemudian klik dan nanti bisa melakukan chat secara pribadi. Kemudian untuk peserta juga sama. Ini kita bisa melihat nama peserta siapa saja. Sekarang kita ingin peserta namanya si A, maka kita klik aja. Kemudian kita melakukan chatting, ini bisa. Dan klaim aktivitas, helpdesk ini, klaim aktivitas ini jarang kita gunakan. Kemudian untuk helpdesk ini juga kita jarang gunakan, tapi di sini kita bisa menggunakan dengan manual, seperti misalkan kita dengan menggunakan provider WA ataupun yang sudah disepakati. Itu Bapak Ibu terkait dengan penggunaan aplikasi LMS yang ada pada akun pkb.siagapendis.com. Dan mungkin dari saya cukup sekian, dan mudah-mudahan hal yang ringan ini dapat bermanfaat untuk kita dan dapat bermanfaat untuk tim pelatih di daerah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.